Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini kita akan belajar membuat thumbnail untuk video YouTube kita. Kita akan menggunakan aplikasi Canva versi mobile atau dengan menggunakan HP. Ya, langsung saja kita akan menuju ke Canva versi mobile. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di mobile. Dan teman-teman yang belum download aplikasi Canva bisa download dulu di Play Store atau di App Store ya. Dan setelah di-download, kita langsung buka Canva. Oke, untuk mulai membuat desain, kita tap saja tanda plus di sini ya, untuk membuat desain baru. Dan di sini ada pilihannya, desain yang akan kita buat apa ya. Kita ketik saja di pencarian, misalnya YouTube ya. Nanti akan muncul, ada YouTube Short, YouTube Banner, dan seterusnya. Yang akan kita buat adalah thumbnail, atau kalau bahasa Indonesianya adalah gambar mini YouTube ya, yang ukurannya 1280 x 720 pixel. Ya, kita akan dibawa ke halaman kosong seperti ini ya, tapi jangan khawatir, teman-teman tinggal klik saja tanda plus ini untuk membuat desain, dan di sini ada pilihan template, kita bisa menambahkan elemen, galeri, unggahan teks, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, agar lebih gampang, kita bisa menggunakan template, teman-teman ya. Nah, di template ini kita pilih yang thumbnail. Nanti akan ada banyak pilihan thumbnail yang bisa kita gunakan di sini. Teman-teman bisa memilih ya, untuk pengguna yang masih menggunakan versi gratis ya, kita hanya bisa menggunakan yang nggak ada logo Pro-nya seperti ini. Ya, kalau yang Pro ini hanya untuk akun yang versi Pro. Kalau teman-teman memang tertarik dan ingin mendapatkan banyak pilihan desain, bisa upgrade ya ke versi yang Pro. Harganya nggak terlalu mahal juga. Oke, tapi biasanya saya menggunakan versi yang free saja sudah cukup ya untuk membuat banyak desain thumbnail ataupun juga desain yang lainnya. Ya, misalnya saya akan memilih thumbnail yang ini. 10 menit bakar lemak untuk pemula. Kita tap saja, dia akan masuk di halaman seperti ini ya. Ini kita bisa sesuaikan lagi sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, teman-teman tinggal pilih saja elemen-elemennya di sini ya. Yang pojokan kiri bawah ini akan saya hapus saja. Hapus ya, kemudian pilih lagi, ini hapus. Kemudian untuk gambar latar belakangnya, ini juga bisa kita ganti nih, sesuai yang kita punya. Atau dengan stok gambar yang ada di sini. Ya, misalnya di sini kita pilih gambar, kita akan pilih yang ini. Ini adalah dari gambar di HP saya ya. Seperti itu. Kita tunggu proses uploadnya sebentar. Ya, dia sudah masuk ya di sini sebagai latar belakang. Nah, berkaitan dengan konten yang kemarin tentang pembuatan konten anak. Jadi ini saya contohkan membuat thumbnail untuk konten anak ya. Nah, jadi teman-teman, ini sebaiknya kalau membuat thumbnail seperti ini, untuk elemen-elemen judul atau kata-kata ini, kita pindah ke sebelah kiri ya. Jadi kan biasanya orang membaca itu dari kiri ke kanan ya. Jadi ini biar lebih cepat ditangkap, kita bisa geser ke sebelah kiri seperti ini. Nah, masing-masing teks ini bisa kita sesuaikan ya. Kita tinggal tap saja, kemudian sunting, lalu kita tulis sesuai dengan teks yang akan kita gunakan. Misalnya ide konten, terus bawahnya lagi anak-anak, bawahnya untuk pemula, gitu aja nggak apa-apa ya. Ini sekedar contoh. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan sesuai dengan thumbnail yang dibutuhkan. Ini posisinya sekali lagi bisa kita geser-geser, jadi biar lebih menarik ya. Dan teorinya di sini, kalau kita membuat thumbnail seperti ini, tentu nggak perlu banyak-banyak kata-katanya, nggak perlu terlalu panjang. Yang penting dia bisa menjelaskan secara umum story dasar dari konten kita itu apa. Dan sebisa mungkin bisa membuat orang penasaran untuk ngeklik video kita. Jadi sedikit ada clickbait, nggak masalah teman-teman ya. Jadi clickbait itu sebenarnya nggak dilarang selama memang ada pembahasannya di dalam video kita. Jadi semakin menarik, nanti akan meningkatkan jumlah klik di video kita. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan elemen lain. Kita tambahkan saja di tanda plus ini, teman-teman. Kemudian kita bisa cari lagi gambar yang akan kita gunakan ya. Nah, kalau kita belum pernah upload di sini belum ada. Jadi kita bisa unggah file. Nah, misalnya saya akan tambahkan gambar ikan yang kemarin. Ya, tunggu sebentar untuk proses uploadnya. Setelah selesai, kita tinggal pilih saja ikan. Kemudian nanti akan muncul di sini ya, di thumbnail. Kita bisa geser posisinya. Kita sesuaikan juga ukurannya bisa seperti ini. Dan ini ya teman-teman ya, jadi jangan meletakkan sesuatu gambar atau teks penting ini di pojok kanan bawah ya, karena kalau kita lihat di YouTube itu
di pojok kanan bawah ini ditempatkan untuk durasi video ya. Jadi kalau ada gambar penting atau teks yang penting, jangan sampai tertutup oleh durasi itu. Gambar ini bisa kita besarkan agar lebih menarik ya. Dan gambarnya juga bisa kita sesuaikan lagi di sini. Kita pilih sesuaikan, misalnya kecerahannya, kemudian kontrasnya ya, ini bisa kita geser-geser, dan warna-warnanya gitu ya, sesuai dengan selera teman-teman tentu saja. Oke, kemudian ada juga biar lebih menonjol ini kita bisa beri efek outline ya, seperti contoh thumbnail untuk channel-channel besar biasanya itu gambarnya diberi outline ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita buatnya ya, kita pilih gambar ikannya, kemudian kita beri efek. Lalu di efek ini kita akan pilih yang bayangan ya, atau shadow kalau berbahasa Inggris. Nah, efek bayangan ini kita pilih yang bersinar. Lalu kita sesuaikan ya, kita tap lagi untuk gambar ini, icon garis-garis atau pengaturan ini. Nah, ini untuk menyesuaikan. Pertama kita rubah warnanya, untuk bayangannya menjadi putih ya. Putih. Oke, kemudian balik lagi, transparansinya kita buat 100% dan buram atau blurnya kita buat 0. Jadi seperti itu. Kemudian ukurannya kita besarkan. Ya, sesuai dengan selera ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan sering digunakan ya thumbnail seperti itu. Ada outline-nya atau bayangan di samping-samping atau di seluruh gambarnya. Kemudian selesai. Nah, seperti itu ya. Ini untuk membuat thumbnail versi yang pertama. Kemudian teman-teman nanti bisa ekspor di sini. Di pojok kanan atas ini ada icon untuk ekspor. Kemudian pilih di sini unduh. Ya. Untuk unduh atau download ini, teman-teman bisa pilih formatnya PNG, kemudian klik unduh. Gitu ya. Itu untuk versi yang pertama. Kemudian bisa juga kalau teman-teman mau membuat versi untuk yang lainnya ya. Untuk thumbnail versi yang lain misalnya seperti yang saya gunakan, yang simple dengan warna, kemudian ada foto dan teks saja. Oke, kita akan buat halaman baru di sini. Kita buat halaman baru, kemudian kita pilih ini adalah halaman kosong. Ya. Jadi untuk membuat thumbnail seperti yang punya saya, yang sebelah kiri hanya warna polos ya, kemudian sebelah kanan ada foto, kita bisa membuatnya seperti ini. Kita tambahkan plus, kemudian kita pilih elemen ya. Di elemen ini ada banyak pilihan, misalnya bingkai, panah ya, dan seterusnya ini seperti ini. Nah, untuk membuat warna di sebelah kiri, kita akan gunakan ini ya. Misalnya pakai yang ini, gambar ini juga bisa kita besarkan seperti ini, kemudian kita geser ke kiri ya. Itu biasa yang saya gunakan, thumbnailnya kan seperti itu ya. Kemudian warnanya kita rubah menjadi warna sesuai yang kita inginkan tentu saja. Nah, misalnya saya akan pakai warna kuning. Oke, kemudian di sini sebelah kanannya kita akan beri foto ya. Kita ambil fotonya, masuk ke sini unggahan, kemudian cari fotonya ya. Nah, kalau saya nggak punya foto yang lain, saya akan gunakan saja foto ikan ini, nggak apa-apa ya. Anggap saja ini foto yang sebenarnya akan kita gunakan. Nah, di sini. Nah, ini kan fotonya ada di depan ya, teman-teman. Maksudnya gambar ikannya ini ada di atas dari warna kuning. Kita bisa ubah menjadi ke belakang. Tekan saja ini ikannya, kemudian mundur paling belakang ini. Ya, dia akan di belakang. Kemudian bisa kita geser seperti ini. Ya, ini tentu saja fotonya bisa kita gunakan foto yang bagus ya. Bisa foto wajah kita atau foto dari objek yang menjadi konten utama di video kita. Nah, kemudian di warna kuningnya kita bisa tambahkan teks. Kita bisa tambahkan teks ya. Tap tanda plus ini, kemudian pilih teks. Kita bisa tambahkan teks ya, tambahkan judul. Dan di sini bisa kita ketik. Ya. Tinggal kita sunting, kemudian kita tulis saja. Ya, misalnya seperti itu. Kita tinggal sesuaikan teksnya. Kita bisa format di sini rata kiri, kemudian kita buat
miring ya. Selain itu untuk warnanya bisa kita ubah. Saya akan gunakan warna merah seperti ini. Kemudian diperbesar ukurannya. Dan ini kan jaraknya terlalu jauh ya antara satu baris ke baris yang lain. Kita pilih jarak, kemudian jarak barisnya kita dekatkan. Posisinya bisa kita geser lagi. Ya, seperti itu ya. Itu thumbnail yang versi yang simple. Oke, dan tentu saja masih ada banyak sekali efek-efek yang bisa kita gunakan untuk teks maupun untuk gambarnya. Nah, teman-teman nanti bisa menyesuaikan di sini efek teksnya seperti apa. Seperti ini misalnya ya. Tinggal pilih-pilih saja dan juga disesuaikan. Ya, kita buat seperti itu saja ya. Itu untuk versi yang kedua, membuat thumbnail dengan desain yang simple. Oke, jadi kita tadi punya dua halaman ya, atau dua jenis thumbnail. Dan kita bisa ekspor sini ya. Nah, kalau kita punya lebih dari satu, saat mengekspor atau unduh ini, ada pilihan, kita akan ekspor semuanya atau salah satu halamannya. Misalnya kita akan ekspor untuk halaman 2 saja, atau halaman 1 saja gitu ya, atau semuanya. Kita misalnya akan ekspor untuk halaman 1 saja, tinggal kita pilih selesai, kemudian formatnya atau jenis filenya PNG, dan ukurannya biarkan saja, lalu klik unduh. Oke teman-teman, itu tadi ya cara membuat thumbnail dengan menggunakan Canva versi mobile. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tentu saja semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.